Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita dikaruniakan satu kesempatan yang baru menikmati kasih karunia dari Yesus Kristus, bahkan mulai kebenaran firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani segala tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah kami yang setia, yang berkati kami, dan tuntun langkah hidup kami menghadapi berbagai perkara. Kami ada sebagaimana adanya kami sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan. Tolong kami yang terbatas, tolong kami yang penuh dengan kelemahan, para Sobat Messenger, bersama-sama di dalam Bread of Life. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita acap kali berkata, nanti saja, ketika kita diperhadapkan pada satu tanggung jawab, satu tugas, satu pekerjaan yang harus kita laksanakan, kita lakukan. Kita dapat beralasan, aku belum siap, sehingga nanti sajalah. Atau waktunya masih panjang, nanti sajalah aku kerjakan. Tapi ada pula yang mengatakan, nanti saja, tapi hanya sebuah alasan bentuk kemalasan. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu atau dengan baik. Alkisah pada zaman dinasti Chungku di Tiongkok kuno, ada seorang pemuda dari negeri Chu. Dia sedang mengadakan perjalanan untuk menjumpai seorang sahabatnya yang sedang berulang tahun. Dia membawa sebuah pedang untuk dihadiahkan, diberikan sebagai hadiah ulang tahun kepada sahabatnya itu. Pedang yang indah, pedang yang cukup mahal, itu dibawanya. Di dalam perjalanan, pemuda ini harus menyeberangi sebuah sungai yang cukup besar, cukup luas, dan arus yang sangat deras. Dilihatnya ada sebuah perahu, di mana di sana ada tukang perahu yang memang dia bekerja untuk menyeberangkan mereka dari satu sisi sungai ke sisi seberang yang lain. Maka pemuda ini sambil memegang pedangnya erat-erat, dia masuk ke dalam perahu beserta dengan orang-orang penumpang yang lain untuk kemudian menyeberang sungai tersebut. Di tengah-tengah sungai, karena arus yang begitu besar, yang begitu deras, maka sempat ada goncangan di atas kapal ini karena tekanan air yang begitu besar. Karena goncangan itu cukup keras sehingga perahu itu menjadi goyah, dan pedang yang dibawa oleh pemuda ini kemudian jatuh ke dalam sungai. Pemuda ini kemudian menjadi panik, menjadi sedih. Apa yang harus ku perbuat? Pedang yang aku akan hadiahkan kepada sahabatku itu sudah terjatuh. Tukang perahu yang mendengar itu, melihat sang pemuda yang begitu sedih, dia kemudian berkata, biarkan aku yang menyelam dan segera mencari pedang itu. Tapi pemuda ini kemudian berkata, jangan. Arusnya begitu deras. Jangan-jangan sungai ini juga cukup dalam.
nanti saja aku berikan tanda supaya pedang itu dapat diambil. Kita cari nanti. Aku akan tandai di mana pedang itu terjatuh. Maka dia mencari-cari sebatang kayu. Dilihatnya ada kayu yang cukup panjang dan kemudian dia menusukkan ke dalam sungai itu sebagai tanda di mana pedang itu yang dia bawa terjatuh. Penumpang yang lain menjadi heran. Bukankah lebih baik segera diambil, dicari? Tapi pemuda ini, nanti saja. Kan sudah diberikan tanda, nanti akan bisa diambil. Pemuda itu kemudian dia duduk kembali dengan rasa cemas. Setelah perahu itu sampai di seberang, bergegaslah pemuda ini kemudian. Dia melepas pakaian luarnya dan kemudian mulai masuk berenang ke sungai dan menyelam ke tempat tanda di mana pedang itu terjatuh. Dia mencari sana sini dan tidak menemukannya. Setelah lelah, dia kemudian kembali ke tepi sungai dan berkata kepada tukang perahu itu, "Aku tidak menemukannya." Tentu saja tukang perahu mengatakan, memang sebaiknya tadi adalah langsung menyelam dan mencari pedang yang terjatuh itu. Karena pedang itu pasti akan terhanyut oleh arus. Jangan ditunda untuk sebuah pekerjaan yang sangat penting ini. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, mungkin kita sama seperti pemuda ini. Ada satu tugas yang penting yang harus segera dituntaskan, dikerjakan, diselesaikan dengan segera. Kita tidak boleh menundanya. Karena kesempatan itu akan lewat. Tetapi kita manusia acap kali melihat, nanti masih bisa saya kerjakan. Oh, masih ada kesempatan yang lain yang dapat saya lakukan. Jadi kita menunda-nunda apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kita. Di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ketiga hingga kelima dikatakan demikian. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan orang benar itu menderita kelaparan. Tapi bukan berarti hanya berpangku tangan saja, tetapi ada sesuatu yang harus dia kerjakan, dia lakukan. Paulus mengatakan kalau orang itu mau makan, baiklah dia bekerja. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan kita lamban. Jangan kita menjadi malas. Tapi giatlah untuk mengerjakan semua tanggung jawab kita dengan penuh semangat. Karena Tuhan akan mencukupkan akan segala kebutuhan kita hari demi hari. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, makananku setiap hari adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku selama hari masih siang. Artinya Tuhan Yesus tidak
berleha-leha, bersantai-santai, nanti sajalah. Tetapi dia mengerjakan setiap pelayanannya dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dan tidak menunda-nunda. Bekerja selama siang menunjukkan kepada kita waktu itu terbatas, kesempatan itu terbatas, dan jangan pernah sia-siakan waktu yang ada untuk menyelesaikan tugas itu secara tuntas dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saudara sobat messenger, mengikuti teladan Yesus yang bekerja selama siang. Mengingatkan kepada kita semua, mulai hari ini kita belajar untuk tidak menunda-nunda akan tugas pekerjaan dan tanggung jawab kita. Tidak bermalas-malasan. Karena kita tahu Tuhan tidak membiarkan kita kelaparan. Tuhan akan berikan kecukupan kepada kita melalui segala usaha pekerjaan kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Meyakinkan kita bahwa dalam setiap usaha, jerih lelah, jerih payah yang kita kerjakan, kita lakukan di dalam Tuhan, ada berkat yang dicurahkan kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni setiap kali kami menunda-nunda akan tugas pekerjaan tanggung jawab kami. Tolong kami, hari ini kami belajar melalui teladan Yesus yang bekerja selama siang, mengajarkan kepada kami waktu itu terbatas, kesempatan itu terbatas, dan Tuhan terus giat mengerjakan apa yang Bapa kehendaki. Demikian kami dalam menjalani kehidupan, ada peran, ada tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan, kami lakukan. Berikan kekuatan kepada kami, hikmat semangat untuk kami mengerjakannya dengan giat seperti untuk Tuhan. Kami tidak menunda, kami tidak bermalas-malasan, tetapi sepenuhnya kami mengerjakan bagian kami. Karena kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami kelaparan. Melalui segala usaha pekerjaan kami beroleh kecukupan. Berkati setiap kami, sobat messenger, dalam segala profesi kami, pekerjaan kami, usaha kami, jerih lelah yang kami lakukan setiap hari. Tuhan, Engkau berikan pertolongan, berikan semangat, berikan hikmat, bahkan kreativitas, kecerdasan dalam menjalankan rupa-rupa pekerjaan, tugas dan tanggung jawab ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Dan Tuhan karuniakan kecukupan akan segala hal apa yang menjadi kebutuhan kami. Baik di tempat kami bekerja, tempat kami berusaha, tempat kami belajar, bahkan di dalam gereja kami, keluarga kami, senantiasa Tuhan memberikan segala hal yang baik bagi kami, sobat messenger. Kami serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, dalam berbagai perjalanan-perjalanan yang akan kami tempuh, Tuhan karuniakan keberuntungan, keselamatan, jauhkan kami dari mara bahaya dan kecelakaan. Kami dapat sampai pada tempat-tempat tujuan kami, bahkan kembali berkumpul dengan keluarga dengan selamat, karena Tuhan Yesus yang lindungi kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap sekolah-sekolah Kristen, lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Tuhan Yesus berikan hikmat, semangat, kreativitas bagi para guru di dalam mengajar, di dalam membekali setiap anak-anak, bukan saja semata-mata intelektual, tetapi juga pengenalan akan Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap anak-anak. Berkati lembaga-lembaga Kristen dalam menjalankan berbagai kurikulum pembelajaran. Tuhan Yesus akan campur tangan di dalamnya, semua dapat berjalan baik, dan setiap anak-anak mereka dapat bertumbuh di dalam khidmat Tuhan. Berdoa untuk segala kebutuhan pelaksanaan pembelajaran serta kurikulum ini. Tuhan Yesus akan campur tangan, menggerakkan hati anak-anak Tuhan, boleh mendukung turut serta di dalamnya. Berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengelola sebagai guru, sebagai tenaga administrasi, dan segala hal yang terlibat dalam lembaga pendidikan Kristen ini, ada kebersamaan sinergi sehingga setiap bidang dapat mengerjakan dengan sepenuh hati. Lembaga pendidikan Kristen, sekolah-sekolah Kristen ini terus bertumbuh, berkembang, menjadi berkat bagi banyak keluarga untuk mempercayakan anak mereka dididik, dibina, diasuh di dalam khidmat Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk aparat keamanan, aparat hukum, senantiasa Tuhan berikan khidmat pertolongan, sehingga dalam tugas tanggung jawab yang dijalankan, semua ada kebersamaan untuk membawa negara Indonesia ini negara yang aman, yang berdaulat, yang stabil dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga ada kenyamanan, ada kebebasan, ada kedamaian di dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Berkati aparat keamanan dan hukum ketika mereka menjalankan tugas, ada ancaman-ancaman bahaya, Tuhan Yesus akan lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari celaka. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kejahatan-kejahatan, pemecah belah bangsa dan negara. Mereka yang ingin menghancurkan negara Indonesia ini, Engkau akan singkirkan dan berikan hikmat kepada aparat keamanan dan hukum. Mereka dapat mengambil satu tindakan yang tepat untuk membawa negara kami Indonesia ini semakin sejahtera. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menerangkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang giat bekerja, giat menjalankan tugas tanggung jawab dengan pertolongan kekuatan dari Tuhan Yesus yang dicurahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Passenger, lakukanlah peran, tugas, tanggung jawab pekerjaan kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerjalah selama siang, karena Tuhan akan pimpin dan sertai kita. Dan apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan cukupkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.